Speechless. Gak pernah terbayangkan bahwa aku bisa menghirup udara Interlaken, salah satu kota di Switzerland. Udaranya menyentuh 10 derajat saat aku sampai dan kayak bisikin aku pelan-pelan, "It's your dream pop, you made it." Begitu sampai di kota tersebut, aku langsung menuju satu desa ikonik bernama Eiseltwald. Perjalanannya cukup ditempuh dengan menaiki bus dan gratis. Ini adalah sebuah desa nelayan kecil di Swiss yang rasanya seperti keluar dari buku dongeng. Jadi Eiseltwald itu terletak di pinggir Danau Brienz. Dan satu hal yang menarik perhatianku adalah warna airnya yang biru kehijauan, turkoas, terang dan super jernih. Dan lihat deh, ini tuh dikelilingin sama Gunung Alpen. Ya waktu itu emang ketutup kabut sih waktu gue datang. Dan jangan kaget juga, emang ini desa yang cukup terkenal karena drama Korea Crash Landing on You. Jadi banyak turisnya. Di salah satu sudut Eiseltwald ada sebuah kastil nih yang juga cukup terkenal, namanya Schlosseberg. Kastil dengan gaya neogotik dari abad ke-19 ini emang sangat terkenal karena lihat deh, dia dikelilingin gunung dan danau gini kayak beneran dari dongeng. Dan ya, menariknya dulunya memang kastil ini digunakan sebagai benteng dan saat ini sudah menjadi private property. Aku mencoba untuk menghirup sebanyak-banyaknya udara di sini dan berjalan di sepanjang pinggir Danau Brienz. Dan tiba-tiba aku menemukan, tada, Cheese ATM. Jadi kalian bisa banget beli keju fresh dari peternak-peternak keju di Eiseltwald langsung. Keren banget sih. Setelah seharian jalan-jalan di Eiseltwald, ini dia tempatku pulang. Backpacker hostel, tempatku menginap selama 5 hari 4 malam di Switzerland. Dari seluruh perjalanan, hostel ini benar-benar ngeset standar yang tinggi banget tentang hostel yang ada di bayanganku. Jadi, aku pilih tidur di shared bedroom khusus perempuan berisikan 6 orang. Dan meskipun terbuka kayak gini, ini aku ngerasa aman banget ya selama aku tidur di sana. Karena disediain juga tadi loker dengan kunci untuk menyimpan barang dan hangat karena heaternya itu memang udah diset sedemikian rupa untuk kita bisa tidur dengan nyaman. Dan yang paling gong memang adalah fasilitasnya, karena ini alasan kenapa aku pilih dan booking dari jauh-jauh hari sih. Pertama, mereka itu nawarin drop luggage kalau kita datang sebelum check-in ataupun setelah check-out kita masih boleh jalan-jalan. Dan mereka tadi nyediain dapur umum yang peralatannya tuh udah kayak kitchen master chef gitu, super lengkap. Dan jujur ini sederhana, bersih dan sangat fungsional. Buat aku yang backpackeran, ini udah lebih dari cukup sih. Hari ini aku memulai perjalanan menuju salah satu bucket list dalam hidupku. Aku akan bertemu gunung yang selama ini hanya aku lihat di bungkus coklat Toblerone. Perjalanannya akan kutempuh melalui kereta yang menariknya nih, aku mau spill sedikit. Jadi kalau kalian naik kereta, kalian bisa duduk di mana aja selama ini nggak ada tulisan reservasinya. Dan fasilitas kereta yang mahal ini emang udah cukup oke banget kok. Dengan, ya kalian bisa lihat sendiri. Oke, perjalanan yang 2 jam ini memang kelihatannya kayak akan panjang banget ya. Tapi entah kenapa nggak terasa berat. Padahal aku tuh harus naikin kereta, terus transit, terus lanjut bus, kemudian nanti kereta lagi. Tapi karena kalian lihat deh, ini tuh cuacanya cerah banget. Kemarin kan kayak berkabut gitu ya, tapi hari ini terang banget. Langitnya tuh biru banget, bersih banget. Kalian bisa lihat pegunungan Alpen di sebelah sana kan. Dan mataharinya bener-bener muncul tanpa ada secercah kabut sedikit pun. Jadi aku sangat-sangat menantikan detik pertama aku bisa melihat puncak itu dengan mata kepalaku sendiri.
sekarang kita turun ke bawah sekitar 30 menit. Enggak sih, 2,5 jam. So happy, it's Matterhorn. Ini dia Matterhorn, puncak Toblerone yang menjadi ikon nasional Swiss. Ganteng banget dilihat dari sini. Titik awal aku hiking adalah stasiun Gornergrat. Jadi kalian udah lihat sebelumnya aku turun di Gornergrat, stasiun kereta api terbuka tertinggi di Eropa dengan ketinggian 3089 meter dan hanya bisa dicapai dengan kereta gigi atau cogwheel train. Panjang kita downhill kita bisa ngelihat seluruh puncak Alps yang ada di Swiss ini, ada 29 totalnya. Dan salah satunya adalah yang paling gong nih adalah gletser raksasa yang udah kayak sungai es membeku. Ini yang akan aku lihat di sepanjang jalur aku turun. Nah, jalur aku turun ini membentang jaraknya ke bawah sampai dengan Gornergrat itu 10 km. Dan durasinya nanti akan ditempuh dengan jalan kaki selama 6 jam. Jalurnya sendiri akan dimulai dari Gornergrat, kemudian ke Rivelse, melihat satu danau cantik, kemudian menuju Rivelle. Pokoknya sepanjang jalan aku akan melihat si gunung cakep ini deh. Dan sepanjang jalan aku juga ngelus-ngelusin semua es batu yang aku lewatin. Karena speechless banget bisa akhirnya memegang es di atas gunung Matterhorn. Keren banget. Udah pernah lihat belum tumpukan batu kecil kayak gini ketika kalian mendaki gunung? Namanya tuh cairn atau disebut Steinmanli di Swiss. Jadi sejak zaman dulu batu-batu ini disusun sama para pendaki sebagai penjaga jalan buat para pendaki lainnya. Tujuannya kalau misalnya gunungnya tuh lagi berkabut atau jalurnya emang sulit atau banyak pendaki pemula yang bingung gitu nggak tahu arah, tumpukan batu ini adalah tanda atau pesan yang mau bilang tenang, kamu udah ada di jalur yang benar. Relatives in New York. Yeah. We're from California and Utah. Yeah. How do you like New York? You like? Yeah. 大哥不要走了，姐姐上去跟你合个影。在哪儿合？就在那。喝完还不是往出踢我？哪里？你太太走得动吗？走得动。我在上面去了啊。咱们得走了是吧？不，我跟他们我们要走。走吧你。可以在这里待。啊？他要跟我走，好吧？你给，我带。我们得走了，他要飞去呢。 Put my bread in there so I wouldn't have to bring the whole house. 装包里吧，不穿。 I asked you to put 热死我了！来来来，把你给我，把啥给你你？就把围巾围上。 I should have brought the chocolate for dessert. 这个衣服装包里装不下，我拎着，围巾装起来吧。围巾围上，把这个拿着吧。去那儿飞你也闹不了。别照了。 Page 100 of Alchemist Paul Coelho. The day after we met, Fatima said, "You told me that you love me. Then you told me something of the universal language and the soul of the world. Because of that, I've become a part of you. I've been waiting for you here at this oasis for a long time. I've forgotten about my past, about my traditions, and the way in which men of the desert expect women to behave. Ever since I was a child, I've dreamed that the desert would bring me a wonderful present. Now, my present has arrived, and it's you.
You have told me about your dreams, about the old king and your treasure. And you've told me about omens. So now, I fear nothing, because it was those omens that brought you to me, and I am part of your dream, a part of your personal legend, as you call it. That's why I want you to continue toward your goal. If you have to wait until the war is over, then wait. But if you have to go before then, go on in pursuit of your dream. The dunes are changed by the wind, but the desert never changes. That's the way it will be with our love for each other. Maktub, she said. If I am really a part of your dream, you'll come back one day. Di sini nggak kelihatan sama sekali like-nya, padahal like-nya ada di sini. Jadi kalau kalian turun di Rival Art, di sini nih, nah kalian bisa langsung turun, terus nanti ngeliat like-nya. Atau kalian juga bisa dari Rivelse, dari bawah naik ke atas. Hampir sampai di stasiun lagi nih. Ada banyak jalurnya. Tadi ada yang datang dari sana. Terus sebenarnya bisa juga dari atas tebing sana tuh terus turun. Gila sih. Gila mahal banget. Di sana itu adalah Zermatt di antara lembah-lembah. Ini as you can tell kayak autumnnya cakep banget. Jadi Matterhorn ini dikenal juga sebagai puncak piramida Alpen. Artinya benar-benar puncaknya itu berbentuk piramida 4 sisi yang hampir simetris gitu loh, dan menghadap ke arah 4 mata angin. Jadi memang selama aku downhill dari sudut manapun, Matterhorn itu kelihatan benar-benar sempurna banget dari 4 sisinya. Oh ya, ini tuh ada paragliding gitu deh di lembah Matterhorn di tempat aku berdiri ini. Keren banget sih, pasti unforgettable banget. Dan karena ini momennya autumn, sepanjang memandang lembah-lembah di area Gunung Matterhorn ini akan terlihat seperti ini ya, kayak padang gurun dengan cemara-cemara kuning keemasan. Nah, perjalanan downhillnya juga treknya tuh agak terjal ke bawah, jadi ada batu-batu, ada beberapa es yang masih tersisa juga. Jadi memang kalau kalian pengen kesini disarankan banget sih pakai sepatu yang cukup memadai supaya perjalanan downhillnya tuh nyaman. Menariknya, gunung ini tuh pernah dianggap warga lokal sebagai tempat bersemayam roh jahat karena posisinya yang sangat terjal dan mustahil buat ditaklukkan. Tapi di tahun 1865 ada 2 pendaki, satu asal Inggris dan asal Itali yang berhasil mencapai puncak dan menamai jalur mereka Hornley Ridge. Ini sepanjang perjalanan aku salfok sama SS yang masih membeku gini loh. Ini masih bisa aku ketuk-ketuk.
Nah, selama aku downhill kan aku ngerasa safe banget karena pertama aku ketemu banyak pendaki lokal maupun wisatawan yang sangat ramah. Treknya juga udah dibuat sejelas mungkin dan kalian tuh pasti akan ketemu sama tanda seperti ini. Ini artinya mountain trail. Ini tadi mau ngasih tunjuk trailnya, jadi puter-puterin sampai akhirnya ke bawah. You still can see the Matterhorn. There. Sebagai gereja tercantik dengan latar belakang Matterhorn ya. Oh my goodness. Ah, itu dia udah mau sunset. Mau pulang, cakep banget. Cakep banget. Cakep banget. Disediain kursi begini. Kayaknya emang untuk memandangi ya. So kita mau duduk di sini. Akhirnya sampai di kota Zermatt dan bisa menikmati sunset Matterhorn sembari duduk setelah puluhan ribu steps dan berjam-jam berjalan. Cantik banget gak sih? Oh iya, kota Zermatt ini adalah kota car free zone alias nggak ada kendaraan berbahan bensin. Yang ada tadi adalah sepeda ataupun taksi listrik yang disediakan oleh beberapa hotel di sini untuk menjemput para wisatawan atau turis. Jadi kemana-mana ya memang jalan kaki. Akhirnya meninggalkan Zermatt. Duh, bakal kangen banget sih, bakal pengen balik lagi ke sini lagi. Oh ya, ini salvok aja sih sama meja-meja di kereta yang cantik banget dihiasin map Matterhorn. Udah sampai hotel dan kabar baiknya kita masih punya 3 hari lagi di Switzerland. Jadi see you in the next vlog. Bye.